Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya, walaupun jarak jauh, tetapi kita harus selalu memberikan semangat dan dukungan, sehingga pembelajaran ini walaupun terjadi dilaksanakan di rumah, tapi masih bisa kita sampaikan materi dan pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh kalian nantinya bisa tercapai. Baik, untuk selanjutnya tolong ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu, doa masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita kan sampai kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak. Amin. Sebelum Bu Rizka menyampaikan materi yang akan kita laksanakan hari ini, ada pertanyaan yang ingin Ibu Rizka tanyakan terkait pembelajaran anekdot pertemuan pertama kemarin, yaitu tentang pengertian anekdot. Masih ingat pengertiannya anekdot anak-anak kemarin pada pertemuan Masih pertama? ingat, Bu. Apa yang dimaksud anekdot kemarin? Itu Bu, apa ya Bu, candaan lucu tapi isinya mengkritik Bu. Ya benar Heni, cerita lucu yang isinya tentang kritikan. Tujuannya untuk apa, Itmam? Berikan sindiran tadi, kritikan itu Bu. Ya, memberikan sindiran atau kritikan dengan cara humor ya, agar tidak tersinggung. Manfaatnya apa kira-kira setelah kita mempelajari anekdot pada pertemuan sebelumnya? Iya benar April. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada orang lain dengan dengan cara tidak menyinggung orang tersebut, yaitu melalui cerita-cerita lucu atau humor. Baik, anak-anak akan Bu Rizka tampilkan untuk tujuan pembelajaran berikutnya setelah belajar tentang pengertian anekdot pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang makna tersirat tersebut yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu itu akan kita bahas kembali dengan tujuan seperti ini. Yang pertama, nanti kegiatan belajar kita adalah memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang isi teks anekdot. Intinya nanti kita mencocokkan antara informasi yang kita peroleh dari teks anekdot itu dengan keseharian atau dengan permasalahan yang terjadi di sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Yang ketiga, menyusun kembali makna tersirat dalam kalimat persuasif yang berisi motivasi atau pandangan hidup. Sebelum ke kegiatan mengkonstruksi, perlu dilakukan dulu ini kegiatan diskusi. Coba dilakukan kegiatan diskusi dengan teman yang terdekat yang ada di situ. Ada kegiatan belajar 3 di situ. Kegiatan yang harus kalian jawab adalah mendiskusikan apakah karikatur tersebut termasuk jenis teks anekdot dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah judul karikatur tersebut? Yang kedua, siapa saja tokoh penting yang terlibat dalam cerita karikatur? Kemudian yang ketiga, jelaskan latar yang terdapat dalam cerita karikatur. Adakah hal lucu yang menarik dalam cerita bergambar berupa karikatur? Adakah hal yang berupa kritikan yang menyindir dalam karikatur? Apa permasalahan yang ingin dikritisi dalam karikatur tersebut? Apakah permasalahan yang dihadapi tokoh dalam karikatur tersebut ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau sudah, yang terakhir, apa saja pesan yang ingin disampaikan penulis dari cerita yang terkandung dalam karikatur tersebut? Coba sekarang saya beri waktu 1 menit saja. Apa judulnya? Iya, benar. Judulnya adalah Rekaman Ilegal. Kemudian yang kedua, siapa saja tokoh yang ada di karikatur tersebut? Ada penipu. Ya, penipu, orang yang ditipu. Ya, kemudian ada hakim, Bu, dan hakim. Perangkat keadilan. Ya, benar. Kalau begitu, apakah karikatur yang sudah kalian baca dan sudah kalian analisis isinya tadi termasuk jenis anekdot? Dilihat dari
ada hal lucu, ada kritikannya, kemudian ada tokoh pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Memang ada hakim yang seperti itu. Nah, kira-kira karikatur tersebut termasuk anekdot atau bukan? Termasuk, Bu. Termasuk itu. Masuk Bu, sudah termasuk Bu. Anekdot, ya benar. Nah, sehingga kalau kita simpulkan di sini, maka kita akan menemukan lagi jenis anekdot seperti kemarin. Kita kan sudah melihat tayangan humor dan tayangan anekdot yang mana dari kesimpulan pertemuan pertama itu kita menemukan bahwa teks anekdot ada yang berbentuk tertulis, ada yang berbentuk lisan. Nah, sekarang ada lagi bentuknya yang karikatur. Anekdot berdasarkan bentuk penyampaian. Ada teks tertulis berupa dialog seperti yang kita pelajari minggu kemarin, kemudian ada juga bentuk lisan berupa monolog atau dialog interaktif, dan ada yang sekarang kita pelajari yaitu berupa gambar karikatur. Berdasarkan topiknya atau bidang kajiannya, di sini ada anekdot politik, ada anekdot sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Ini kalau dilihat dari segi isi. Itu anak-anak. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah anekdot. Caranya bagaimana? Caranya adalah, pertama, kalian harus membaca teks anekdot yang ada di LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, pada kegiatan belajar 5, yaitu teks anekdot berjudul Obrolan Presiden. Saking udah bosannya keliling dunia, Gus Dur coba cari suasana di pesawat RI-01. Kali ini dia mengundang Presiden Amerika Serikat dan Perancis terbang bersama Gus Dur keliling dunia. Berikutnya, tugasnya adalah yang di paling bawah itu anak-anak, selain menjawab pertanyaan, itu pertanyaan hanya membantu saja ya. Yang intinya adalah kalian harus mengisi bagan pohon cerita yang ada di dalam kegiatan 3. Saya bagi kelompok ya, tolong dicatat kelompoknya. Nanti yang menyampaikan perwakilan saja unsur kelucuan yang ada di teks tersebut. Ya, lucunya? Bisa mengeluarkan tangan, bisa mengeluarkan ketika di pesawat. Ya, kita memang tidak boleh saling pamer. Kalau memang ada hal kelebihan yang ingin kita tunjukkan pada orang lain, prestasi yang ingin kita tunjukkan pada orang lain, harusnya ditempatkan pada wadah yang tepat, misal perlombaan atau ada memang kegiatan pameran. Jadi bukan pamer sepihak seperti yang dilakukan oleh Presiden Perancis dan Presiden Amerika. Kita bisa mengetahui ternyata dalam sebuah anekdot itu kita tidak hanya bisa mengkritik saja, tetapi kita bisa memberikan solusi atau pesan atau amanat dari problem permasalahan yang dikritik tadi. Jadi dalam itu tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika kita mengkritik atau menilai seseorang, kita harus juga memberikan solusi pada orang tersebut. Jadi tidak hanya menilai kejelekannya saja atau menilai memuji terlalu berlebihan tanpa ada solusi atau nasihat yang lainnya. Jadi harus ada kritik. Makanya kenapa di dalam sebuah buku selalu ditulis dengan kritik yang membangun. Artinya kritik yang membangun tidak hanya menilai, memberikan komentar, tetapi juga memberikan pemecahan atau solusi dari kritik tersebut. Bagaimana kesannya setelah mempelajari atau melaksanakan pembelajaran mengonstruksi makna dari anekdot? Menyenangkan, menyenangkan, bermanfaat, manfaatnya yang bisa diperoleh oleh April. Ya, kita tahu Bu bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali permasalahan dan semuanya membutuhkan kritikan dan juga ada solusi di dalamnya. Iya, benar. Nanti tugas mandirinya yang ada di kegiatan 6 tolong dikerjakan ya, untuk menyusun, mengkonstruksi kalimat pesan tadi menjadi sebuah kalimat persuasif yang berisi motivasi atau pandangan hidup yang menarik. Karena itu saja untuk pembelajaran hari ini dari Bu Rizka. Jangan lupa sekali lagi diisi link absennya setelah pembelajaran ini di kolom komentar sudah saya sediakan. Baik, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.